Puji nama Tuhan, sore hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada di rumah masing-masing, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kuasa Tuhan boleh berlaku atas setiap kita, dan masing-masing kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Kau Tuhan yang hidup dan sungguh Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Sungguh Engkau Raja dalam hidup kami, dan Engkau berdaulat atas setiap kami Tuhan. Dan kami berserah penuh kepada Engkau. Kami minta kuasa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, mengurapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Anugerah Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami naikkan di hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Bersama-sama dengan pujian ini, setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sungguh kami rindu setiap waktu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, sungguh berdaulat atas hidup kami. Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
menjadikanku lebih dari pemegang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sungguh ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami segenap jemaat-Mu Tuhan datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Di tengah kondisi Tuhan saat ini yang serba membingungkan dan tidak pasti Tuhan, satu hal kami bersama-sama Tuhan, kami mau percaya bahwa Allah kami Allah yang pasti, Allah kami Allah yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Ketika jemaat-Mu Tuhan sore hari ini kami bersama-sama mencari wajah-Mu, kami terus berpengharapan kepada Engkau Tuhan, maka kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Mari Tuhan sore hari ini beracara Tuhan, nyatakan maksud-Mu Tuhan bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti Tuhan pekerjaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan, untuk boleh menyampaikan kepada jemaat-Mu akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat GKRI Pata Comal dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh inilah ibadah kita yang pertama yang dilakukan secara online. Mungkin kita terbiasa selama ini beribadah satu sama lain, hadir di tempat ini, bertatap muka, bersalam-salaman, atau bahkan duduk berdekat-dekatan. Tapi sekarang kita terpisah, di rumah masing-masing kita beribadah. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu, Tuhan tetap beserta dengan kita. Saya percaya kita dipersatukan oleh Roh Kudus untuk kita tetap membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, keadaan yang membuat kita memaksa, mendesak kita saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan novel coronavirus, yang terjadi bahkan di belahan dunia, hampir seluruh negara. Saya yakin dan percaya ini terjadi bukan suatu kebetulan, Bapak. Setiap hal termasuk COVID, virus corona yang terjadi mewabah saat ini,
Kalau Tuhan izinkan terjadi, saya yakin Tuhan punya rencana buat setiap kita, Bapak Ibu yang kasih. Namun kita harus tetap percaya dan kita belajar saat ini apa yang Tuhan inginkan dari kejadian ini, Bapak Ibu. Bulan Maret ini gereja kita belajar bersama dengan komsel-komsel yang ada. Selama beberapa minggu belakangan kita belajar mengenai masa Prapaskah, masa di mana Tuhan Yesus sebelum Ia ditangkap, di dalam kesehariannya Ia melayani, Ia melakukan banyak mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan bulan depan memasuki masa Paskah, bulan April, dalam masa di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan setiap darahnya, darah anak domba yang tidak bercacat dan bercelah itu. Untuk apa? Menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua. Dari kisah Paskah ini, dan saya coba tarik yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu, dengan yang terjadi pada saat Paskah pertama yang dialami oleh bangsa Israel di dalam Keluaran 12, Bapak Ibu. Di situ mengisahkan bagaimana malam terakhir sebelum bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, Tuhan berfirman pada Musa dan Harun. Ia berkata supaya setiap bangsa Israel berdiam di dalam rumah. Itu poin yang pertama, berdiam di dalam rumah. Dan yang kedua, selain berdiam di dalam rumah, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun supaya mereka mengusapkan darah anak domba di setiap rumah-rumah, di setiap ambang pintu bagian atas dan kedua tiang rumah mereka. Supaya apa? Jikalau pada saat Tuhan berjalan, tulah itu datang, setiap orang yang mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan itu, mereka dilewatkan dari maut. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi dengan kejadian yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, Anda bisa lihat pemerintah kita Indonesia melalui kepala-kepala ibu kota yang ada, gubernur, wali kota, mereka pun berkata bahwa inilah saat-saat di mana kita harus berdiam di rumah. Kita harus mulai meminimalkan setiap kegiatan yang di luar. Kalau bisa kita ada di rumah, kalau bisa hanya keluar itu yang penting-penting saja yang dilakukan. Mirip memang, apalagi ini sudah mau Paskah, Bapak Ibu. Dan sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk membuka ayat firman Tuhan untuk lebih jelas, Bapak Ibu, mengenai kisah ini di Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Keluaran 12 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Dikatakan di situ adalah, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan
pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menyembelahi. Bapak Ibu bisa membaca kembali renungan firman Tuhan di dalam Keluaran 12 ini ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun supaya memberitahu bangsa Israel sebelum mereka pergi, karena di tulah terakhir ini Tuhan ingin menyatakan kuasanya melalui apa? Suatu wabah, penyakit yang membuat setiap anak sulung yang hidup pada saat itu di Mesir akan mati dengan ketentuan apa? Keluar dari rumah atau di dalam rumah mereka tidak ada perlindungan darah anak domba. Mirip Bapak Ibu dengan yang terjadi dengan sekarang ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berhikmat, dan hikmatnya itu diturunkan kepada pemerintah-pemerintah kita yang ada melalui gubernur kita. Kita dihimbau supaya stay at home, banyak berdiam di rumah. Saya percaya bahwa dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan sudah berbicara, ya jelas Tuhan sudah berbicara. Hei, wabah ini menyebar dan kalian stay, diam di rumah. Kalau kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan, dikatakan bahwa iman harus dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan cara kita berbuat, cara kita beriman di masa-masa saat ini adalah kita mendengarkan apa kata Tuhan yang disampaikan lewat pemerintahan Bapak Ibu. Hal yang pertama yang harus kita mengerti, berdiam di rumah, ikuti anjurannya. Jangan kita menjadi orang yang berkata, saya beriman sama Tuhan, saya pasti dilindungi Tuhan. Jadi dengan seperti biasa Anda beraktivitas, Anda pergi kemana-mana, melakukan aktivitas Anda seperti biasa. Seperti Amsal 27 ayat ke-12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu yang terjadi. Pada saat Anda merasa Anda orang beriman pada Tuhan, Anda merasa dilindungi. Mungkin Anda pada saat keluar Anda beraktivitas, Anda tidak merasakan apa-apa. Karena wabah yang terjadi saat ini bisa jadi karena tubuh Anda kuat, imun Anda juga kuat, sehingga Anda tidak merasakan sakit. Tapi jangan-jangan Anda yang menjadi tiang penyakit. Orang-orang yang di sekitar Anda malah merasakan tertular oleh Anda. Dan yang kedua, berhikmatlah daripada Tuhan. Jangan Anda merasa diri Anda kuat. Beriman pada Tuhan itu harus diselaraskan dengan yang namanya hikmat. Kita memiliki akal budi. Jadi jangan sampai kita mati konyol, kita menantang maut seperti dikatakan Amsal 27 ayat 12 tadi. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Yang dilakukan saat ini, yang Tuhan izinkan terjadi saat ini, tidak melihat apakah Anda hamba Tuhan, apakah Anda aktivis pelayanan Tuhan, ataupun Anda jemaat, orang percaya atau tidak percaya. Tetapi kalau Anda tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka Anda tetap kena. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengerti betul-betul pesan yang pertama Bapak Ibu, berdiam di rumah. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiam di rumah? Tentunya Tuhan memiliki maksud. Ketika Dia inginkan kita keluarga-keluarga ada di rumah, Dia punya maksud Bapak Ibu.
Saya teringat bagaimana survei yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2019. Survei yang dilakukan di gereja-gereja di negara Eropa, tepatnya kurang lebih 12 negara di Eropa. Mengapa mereka melakukan survei? Karena ditemukan kehadiran orang-orang yang datang beribadah pada Tuhan menurun drastis. Lalu mereka melakukan survei dari tahun 2018 hingga 2019 tadi, dan angkanya begitu mencengangkan, mengagetkan. Ditemukan di dalam survei itu, mereka yang mengaku beragama Katolik Roma ataupun Kristen Protestan, 80% dari mereka bahkan tidak pernah beribadah. Dari hasil survei ini, Bapak Ibu, apakah ini suatu kebetulan? Jika Tuhan izinkan suatu kejadian terjadi dan menggoncangkan dunia ini saat ini, saya rasa tidak. Pasti Tuhan membuat suatu teguran bagi setiap kita sebagai umat percaya. Engkau yang mungkin menganggap ibadah tidak penting, dengarkan hari ini. Engkau harus berbalik kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya. Jangan kita keraskan hati kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman ini, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegelapan. Jadi kita harus datang rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semua kita harus mengoreksi hidup kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di rumah, maksud Tuhan yang kedua adalah supaya apa? Kita bersama-sama mengoreksi hidup kita. Kita perbanyak waktu kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Di dalam keluarga kita masing-masing bangun mezbah doa. Ajak kakakmu, adikmu, orang tuamu, suami istrimu untuk berdoa. Jangan kita menjadi orang yang sombong, Bapak Ibu. Ketika mendengarkan kebenaran firman ini, kita masih mengeraskan hati. Karena orang sombong adalah orang-orang yang Tuhan tidak sukai. Kita mau sombong apa lagi di masa-masa seperti ini? Anda bisa lihat faktanya hingga detik ini, Bapak Ibu. Dunia-dunia, negara-negara besar yang bahkan lebih maju jauh dari Indonesia, Anda lihat, yang punya peneliti begitu banyak, fasilitas kesehatan yang begitu lengkap. Silakan Anda cari Amerika, negara-negara di Eropa, Italia, Spanyol, Inggris. Kurang maju apa mereka? Tapi ketika wabah corona ini datang, Anda lihat, semua negara mengeluh. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka mengalami kesulitan. Bahkan bukan berbicara hanya kejadian hingga saat ini. Yang tidak bisa kita ramalkan bersama adalah bagaimana setelahnya. Kondisi ekonomi di dunia-dunia hari ini, mereka pesimis. Dampak secara ekonomi begitu dahsyat, Bapak Ibu. Saya tidak bisa hitung mungkin jumlahnya berapa, nilainya, miliaran, triliunan, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya baca dari beberapa berita hingga hari ini, termasuk kita harus berdoa untuk bangsa kita Indonesia, Bapak Ibu. Di tengah begitu maraknya kasus ini, wabah corona ini terjadi,
Semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Banyak negara mengalami kesulitan finansial yang sangat besar. Jadi apalagi yang kita bisa andalkan saat ini kalau bukan kita berseru dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Anda berada di rumah, pakailah waktu Anda dengan lebih sungguh-sungguh untuk Anda lebih mendekatkan diri Anda kepada Tuhan, berdoa dan menyembah Dia. Inginnya juga kita tidak hanya menyembah dan memuji Tuhan pada saat masalah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, inilah saatnya ketika Tuhan mau melihat orang-orang, keluarga-keluarga yang berseru kepada Dia, keluarga-keluarga yang mau mengandalkan Dia sepenuhnya. Maka saya percaya Tuhan akan melindungi kita dan Ia akan menjauhkan kita dari setiap malapetaka. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Dan biarlah setiap kita yang mendengarkan firman ini, kita boleh merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Bapak Ibu, sungguh kita diberkati melalui ibadah kita. Dan saat ini kita akan menaikkan syafaat kita Bapak Ibu. Kita bersatu hati dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Sore hari ini kita mengambil waktu untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja kita, bahkan untuk setiap orang yang ada di bangsa ini. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian. Sungguh Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau menentang aku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus padamu berseru, menyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Tuhanku, di
mengakui bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami terus yakin Tuhan, di tengah-tengah masa pencobaan ini, di tengah-tengah musibah besar di bangsa kami dan di dunia ini, kami terus mau Tuhan menguatkan iman kami, terus berpaut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu sore ini Tuhan. Kami terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Keselamatan kami hanya di dalam nama. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan sore ini, yang pengurapan Tuhan terus Kau tambah-tambahkan, hikmat Tuhan Kau terus tambah-tambahkan dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami bagi seluruh negara di muka bumi ini Tuhan. Di tengah musibah besar, kami mau datang kepada-Mu Tuhan, seperti firman Tuhan, dan umat-Mu yang atas nama-Mu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan, saat ini kami bersama-sama mewakili seluruh negara di muka bumi ini. Kami mau datang Tuhan, Kau mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni segala pelanggaran kami, kesalahan kami Tuhan, sehingga Engkau tidak suka dengan kesalahan dosa-dosa setiap kami, sehingga Engkau mendatangkan musibah bagi setiap kami. Karenanya Tuhan, kami datang menundukkan hati kami di hadapan-Mu untuk minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni negara-negara di negeri ini, di muka bumi ini Tuhan. Dan secara khusus sore ini kami mewakili bangsa kami juga Tuhan, biar Kau mengampuni bangsa kami, pelanggaran kami, dosa-dosa kami Tuhan, sehingga musibah, malapetaka segera Kau lenyapkan dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sore ini juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri dan semua jajaran yang terkait, yang tergabung secara nasional, pemerintahan daerah. Tuhan, Kau pakai mereka untuk mencegah, menghentikan musibah di bangsa ini, yaitu virus corona. Tuhan, tolong mampukan mereka, beri hikmat mereka, beri kekuatan kesehatan kepada mereka, supaya hikmat Tuhan Kau berikan kepada mereka, jika ada ide-ide hal praktis yang mereka akan lakukan untuk menghentikan virus corona di bangsa ini, menghentikan kematian lagi Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga secara khusus kami berdoa untuk para dokter, para perawat ya Tuhan, para relawan ya Tuhan, yang bekerja keras siang malam tiada henti. Mereka mengobati orang-orang yang terinfeksi virus corona. Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan ekstra bagi mereka, dan jauhkan dari malapetaka dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, urapi mereka supaya alat-alat yang mereka gunakan sungguh-sungguh Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga sore ini Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan di KRI Comal, dalam keadaan apapun saat ini mereka di rumah mereka masing-masing, dengan usaha pekerjaan mereka di rumah. Tuhan, kami rindu biar mereka terus berlatih Tuhan untuk menumbuhkan iman mereka secara pribadi, berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi dari waktu ke waktu, yaitu dengan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tiada lelah meskipun dalam kesendirian di keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan juga hadir bagi mereka, Tuhan selalu menjaga mereka, melindungi mereka, dan berkat Tuhan jasmani rohani
Engkau limpahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom buat jemaat yang dikasih Tuhan. Salam semangat. Apapun yang sedang terjadi, Allah kita lebih besar dari situasi yang sedang terjadi. Apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah goncangan yang terjadi saat ini. Roh maut sedang menebar ke seluruh bumi ini di mana-mana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi semua itu, Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 5 hal yang perlu kita mengerti. Pertama, dalam firman Tuhan katakan yaitu di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu jangan takut. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita sembah, Allah yang punya langit dan bumi ini. Apapun ada di dalam tangan Tuhan kita. Yang kedua yaitu kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ke 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang kedua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi yang kedua itu kita, firman Tuhan katakan kepada kita yaitu jangan bimbang. Seperti firman Tuhan katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang ketiga, yaitu kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saatnya sekarang kita berdiam diri di rumah. Untuk apakah kita berdiam diri di rumah? Bukan untuk kita berfoya-foya. Kita akan berpuasa bepergian, berpuasa ke mana-mana. Kita sepenuhnya saja keluar dari rumah. Dan di rumah kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita lebih lagi berdoa. Dan lebih-lebih kita akan mendekat kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lebih meningkatkan jam-jam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Dan kita akan mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, Allah yang senantiasa menyertai kita. Dan yang keempat itu kita akan baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Yang keempat itu, gereja kita tidak meliburkan ibadah, justru menambah jam-jam ibadah. Kita beberapa bulan yang lalu telah mengadakan komsel-komsel di 6 wilayah. Setiap wilayah punya koordinator masing-masing.
setiap anggota-anggota komsel. Dan koordinator ini nanti akan memberikan materi lagi setiap minggu sekali, dan mereka akan membimbing dalam mereka merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan semakin lebih lagi, bukan kita ini berhenti untuk ibadah, tetapi kita semakin lebih giat lagi. Semakin kita bersama-sama dengan jemaat yang ada, kita semakin lebih lagi meningkatkan jam-jam ibadah kita, meningkatkan jam-jam doa kita kepada Tuhan. Kami percaya saat kita mau bekerja dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Dan yang kelima, ingat kita sudah mendekati Paskah. Minggu-minggu ini adalah minggu prapaskah. Dan Tuhan sudah berjanji malam Paskah di Israel, Tuhan berkata kepada Musa dan Yosua untuk setiap orang Israel membubuhkan darah di pintu kanan kiri di atas. Tuhan akan membuat perbedaan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Mari kita akan mentaati akan perkataan Tuhan, agar roh maut yang sedang tersebar ke seluruh dunia ini tidak dapat menjauh kita, karena kita sudah diproteksi oleh darah Yesus yang senantiasa memproteksi setiap kehidupan setiap orang-orang yang percaya di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini, dan di jemaat besar di KRI Patajoman. Mari kita sudah melakukan kemarin, setiap komsel, ketua komsel yang ada, koordinator yang ada sudah mendatangi setiap jemaat-jemaat yang ada. Sebelum penyaurapan ini kami bagikan ke rumah jemaat, kami sudah berkumpul berdoa, mendoakan bahwa penyaurapan ini pelambang daripada darah Yesus. Kami berdoa bersama-sama secara profetik bahwa penyaurapan ini adalah darah daripada Yesus, sehingga setiap keluarga-keluarga yang dibubuhkan oleh penyaurapan tadi, kita boleh terlepas daripada roh maut. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita akan percaya dan kita akan mentaati akan perintah Tuhan dan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh percaya dan yakin bahwa kita adalah milik Tuhan yang telah dibedakan dengan bukan umat Tuhan. Amin. Tuhan kasih. Kita akan sama-sama berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Setelah doa-doa syafaat telah disampaikan oleh hamba Tuhan, kami akan bersama dengan jemaat. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan mendapat berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya ada kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua tentang kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau